Selamat pagi adik-adik. Gimana nih kabarnya? Kabar baik Kak. Ketemu lagi sama Kak Rahel, Kak Noka dan Kak Dimas. Yeay. Yuk kita mau mulai beranak pagi hari ini. Yuk Kak. Dengan nyanyi Hari Ini Harinya Tuhan. Dan dengar Dia Panggil Nama Saya. Oke. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, Yesus sangat cinta pada saya. Oh giranglah, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Wah, kita udah selesai lagu pembukaan nih Kak. Kita ada baiknya kita berdoa dulu ya Kak ya. Ya, yuk Kak Rahel. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Tuhan, kami telah Engkau bangunkan dari tidur kami yang nyenyak. Sekarang kami akan memulai ibadah anak pada hari ini Tuhan. Kiranya Engkau berkati agar lancar hingga akhir. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Nah, sekarang kita mau ngapain lagi ya Kak nanya Kak? Kita di sini mau mendengarkan firman Tuhan Kak. Jadi kita nyanyi dulu. Oh, biar lebih semangat ya Kak Biar ya? lebih semangat. Oke. Kita mau nyanyi apa Kak nih? Dimas, kita mau nyanyi lagu Baca Kitab Suci Doa Tiap Hari. Oke, let's go. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Ya, dan sekarang kita mau masuk firman ya Kak. Betul. Dan firman kita pada hari ini akan dibawakan oleh Kak Ayu. Silakan Kak Ayu. Ya, halo teman-teman. Bagaimana kabarnya di rumah?
Pasti sehat terus ya. Semoga tetap bahagia meskipun ibadahnya juga masih online, belajarnya juga masih online. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan bersama-sama, membaca Alkitab, mari bersama-sama kita berdoa. Kak Ayu yang akan pimpin teman-teman mengikuti ya di rumah. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau membaca, merenungkan, dan mendengarkan firman-Mu. Berkati Tuhan, amin. Nah teman-teman, sebelum kita membuka Alkitabnya, Kak Ayu mau kasih tebakan nih. Karena firman hari ini berkaitan dengan ini atau berhubungan. Kira-kira bangsa Indonesia merdeka tanggal berapa ya? Ada yang tahu? Tanggal berapa? Kita baru aja merayakannya, masih terasa. Nih masih ada merah putih di belakangnya Kak Ayu. Tanggal berapa? Tanggal 17 Agustus 1945. Kenapa ya bangsa Indonesia merdeka? Ada yang tahu? Ya, karena dulunya bangsa Indonesia pernah dijajah oleh bangsa asing. Firman hari ini juga berkaitan dengan merdeka, dengan perbudakan, begitu-begitu, dan dibebaskan oleh Tuhan. Ya, kita buka Alkitab kita hari ini dari kitab Keluaran. Kitab Keluaran. Ya, ada yang tahu atau masih bingung? Kitab Keluaran itu di mana ya? Kitab Keluaran itu ada di Perjanjian Lama. Tempatnya di setelah kitab Kejadian. Kitab Keluaran 12. Nanti kita baca ayat 1 sampai 28. Mari teman-teman kita membaca bersama-sama. Yang sudah bisa membaca, kalau membaca suaranya yang keras. Kalau yang belum bisa membaca, silakan mendengarkan dan memperhatikan. Kitab Keluaran 12 ayat 1 sampai 28, demikianlah kesaksiannya. Tentang perayaan Paskah. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir. Bulan inilah akan menjadi permulaan segala bulan bagimu. Itu akan menjadi bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun. Katakanlah kepada segenap jemaah Israel, pada tanggal 10 bulan ini diambillah oleh masing-masing seekor anak domba menurut kaum keluarga, seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Tetapi jika rumah tangga itu terlalu kecil jumlahnya untuk mengambil seekor anak domba, maka ia bersama-sama dengan tetangganya yang terdekat ke rumahnya haruslah mengambil seekor menurut jumlah jiwa. Tentang anak domba itu, kamu buatlah perkiraan menurut keperluan tiap-tiap orang. Anak domba itu harus jantan, tidak bercela, berumur setahun. Kamu boleh ambil domba atau kambing. Kamu harus mengurungnya sampai hari yang ke-14 bulan ini. Lalu seluruh jemaah Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada waktu senja. Kemudian dari darahnya haruslah diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu pada ambang atas pada rumah-rumah di mana orang memakannya. Dagingnya harus dimakan mereka pada malam itu juga, yang dipanggang mereka harus makan dengan roti yang tidak beragi beserta sayur pahit. Jangan dalam air, hanya dipanggang di api. Lengkap dengan kepalanya dan betisnya dan isi perutnya. Janganlah kamu tinggalkan apa-apa dari daging itu sampai pagi. Apa yang tinggal sampai pagi kamu bakarlah habis dengan api. Dan beginilah kamu memakannya. Pinggangmu berikat, kasut pada kakimu dan tongkat di tanganmu. Buru-burulah kamu memakannya. Itulah Paskah bagi Tuhan. Sebab pada malam ini aku akan menjalani tanah Mesir, dan semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh, dan kepada semua Allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman, akulah Tuhan. Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir.
Hari ini akan menjadi hari peringatan bagimu. Kamu harus merayakan sebagai hari raya bagi Tuhan turun-temurun. Kamu harus merayakannya sebagai ketetapan untuk selamanya. Kamu makanlah roti yang tidak beragi 7 hari lamanya. Pada hari pertama pun kamu buanglah segala ragi dari rumahmu. Sebab setiap orang yang makan sesuatu yang beragi, dari hari pertama sampai hari ke-7, orang itu harus dilenyapkan dari antara Israel. Kamu adakanlah pertemuan yang kudus, baik pada hari yang pertama maupun pada hari yang ke-7. Pada hari-hari itu tidak boleh dilakukan pekerjaan apapun, hanya apa yang perlu dimakan setiap orang. Itu sajalah yang boleh kamu sediakan. Jadi kamu harus tetap merayakan hari raya makan roti yang tidak beragi, sebab tepat pada hari ini juga aku membawa pasukan-pasukanmu keluar dari tanah Mesir. Maka haruslah kamu rayakan hari ini turun-temurun. Itulah suatu ketetapan untuk selamanya. Dalam bulan pertama pada hari yang ke-14 itu pada waktu petang, kamu makanlah roti yang tidak beragi sampai kepada hari yang ke-21 bulan itu pada waktu petang. 7 hari lamanya tidak boleh ada ragi dalam rumahmu, sebab setiap orang yang makan sesuatu yang beragi, orang itu harus dilenyapkan dari antara jemaah Israel, baik ia orang asing, baik ia orang asli. Sesuatu apapun yang beragi tidak boleh kamu makan. Kamu makanlah roti yang tidak beragi di segala tempat kediamanmu. Lalu Musa memanggil semua tua-tua Israel serta berkata kepada mereka, "Pergilah, ambillah kambing domba untuk kaummu dan sembelihlah anak domba Paskah. Kemudian kamu harus mengambil seikat hisop dan mencelupkannya dalam darah yang ada dalam sebuah pasu, dan darah itu kamu harus sapukan pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu. Seorang pun dari kamu tidak boleh keluar rumahnya sampai pagi. Dan Tuhan akan menjalani Mesir untuk menulahinya. Apabila ia melihat darah pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu itu, maka Tuhan akan melewati pintu itu dan tidak membiarkan pemusnah masuk ke dalam rumahmu untuk menulahi. Kamu harus memegang ini sebagai ketetapan sampai selama-lamanya bagimu dan bagi anak-anakmu. Dan apabila kamu tiba di negeri yang akan diberikan Tuhan kepadamu, seperti yang difirmankannya, maka kamu harus pelihara ibadah ini. Dan apabila anak-anakmu berkata kepadamu, apakah artinya ibadah ini? Maka haruslah kamu berkata, itulah korban Paskah bagi Tuhan yang melewati rumah-rumah orang Israel di Mesir, ketika ia menulahi orang Mesir tetapi menyelamatkan rumah-rumah kita. Lalu berlututlah bangsa itu dan sujud menyembah. Pergilah orang Israel lalu berbuat demikian, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa dan Harun. Demikianlah diperbuat mereka. Amin. Ya, demikian tadi kita sudah membaca bersama-sama firman Tuhan. Apa yang akan kita renungkan hari ini? Nah, teman-teman, di awal tadi kan Kak Ayu sudah tanya tentang dijajah atau tidak merdeka, berada dalam kekuasaan orang lain. Kira-kira kalau bangsa yang dijajah tuh enak gak ya? Pasti gak enak ya, karena tidurnya gak nyenyak, makannya gak cukup, minumnya gak cukup, terus ditambah lagi gak bisa main, gak bisa sekolah, dan pasti sangat menderita. Nah, bangsa Israel juga berada di tanah pembuangan atau dia dikuasai oleh bangsa lain. Bangsa manakah itu? Ya, bangsa Mesir. Siapakah orang yang diutus Tuhan untuk membantu orang Israel keluar dari tanah Mesir? Tadi di ayat awal sudah disebutkan. Ada yang masih ingat? Ya, Musa dan Harun. Mereka berdua dipilih Tuhan untuk membantu bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Teman-teman, bangsa Israel mengalami berbagai kesulitan, kesusahan yang luar biasa ketika di pembuangan di tanah Mesir.
Mereka disuruh buat jalan, mereka disuruh buat benteng, mereka disuruh buat batu bata. Pekerjaannya sangat keras dan melelahkan. Dan jika mereka tidak patuh, mereka dihukum lebih berat lagi bekerjanya. Nah, teman-teman, Tuhan pada saat itu berusaha membebaskan bangsa Israel, membawa keluar bangsa Israel dari tanah Mesir dan menuntunnya ke sebuah tempat yang dijanjikan akan hidupnya lebih baik. Punya rumah, punya tempat tidur, bisa makan, bisa minum, bisa bermain, belajar seperti teman-teman pada saat ini. Tetapi Raja orang Mesir ini sungguh tidak rela. Aku enggak mau melepaskan bangsa Israel begitu saja. Padahal sebelum ini Tuhan sudah memberikan peringatan yang sangat keras. Apa peringatan itu? Nah, bentuknya adalah tulah. Tulah itu bisa disebut suatu keadaan yang tidak enak. Mungkin seperti pandemi saat ini. Tapi bukan karena saat ini Tuhan tidak sayang kita ya. Mungkin Tuhan lebih sayang kita saat ini. Nah, di Mesir terjadi 10 tulah, wah banyak banget ya. Kak Ayu mau nyontek dikit, nanti teman-teman kalau mau tahu ceritanya boleh dibaca di sebelum ini dan di sebelum pasal 12 dan setelah pasal 12. Karena 9 tulah yang sebelumnya disampaikan di sebelum pasal 12 dan 1 setelah perikop ini. Ya. Apa aja ya tulahnya? Nih Kak Ayu kasih bocoran dikit-dikit. Nanti teman-teman cari tahu sendiri ya. Yang pertama itu air menjadi darah. Jadi semua air di tanah Mesir saat itu berubah menjadi darah. Jadi kebutuhan minum, kebutuhan mandi, mencuci dan lain sebagainya, gak ada air bersih. Semuanya airnya menjadi darah. Pasti sangat kesusahan ya. Yang kedua itu katak. Wah, kataknya itu bukan cuma 1 atau 2, tetapi banyak sekali dan bahkan sampai masuk ke istana ada yang di atas kursinya Raja Mesir. Yang ketiga ada nyamuk. Nah, kalau kita tidur aja ada nyamuk yang berkeliaran di telinga kita, nging gitu, kita sangat terganggu. Ini nyamuknya banyak banget teman-teman. Bagaimana rasanya ya? Pasti sangat terganggu. Yang keempat ada lalat pikat. Wah, lalat pikat. Apa bedanya lalat pikat dan lalat biasa? Lalat pikat itu makannya makan darah. Jadi darah manusia dan darah hewan atau ternak. Seperti itu. Jadi orang yang digigit lalat pikat bisa meninggal karena kehabisan darah. Yang kelima, itu adalah penyakit sampar pada hewan ternak. Jadi hewan ternak yang ada di Mesir pada saat itu ditulahi dengan penyakit sampar. Jadi tiba-tiba mereka sakit, kalau udah sakit tidak bisa dijual, tidak bisa dimakan, seperti itu. Lalu yang keenam adalah bara. Bara itu seperti bisul itu loh teman-teman. Jadi dia badannya melepuh-melepuh, terus di tengahnya ada nanahnya. Tentu saja ini sangat sakit, sangat menyiksa gitu. Mau tidur nggak bisa, mau makan juga susah dan lain sebagainya. Yang ketujuh adalah hujan es. Kalau kita main hujan-hujanan masih enak ya karena air. Ini hujannya hujan es. Waduh, udah dingin, sakit pula karena hujan es. Lalu yang kedelapan adalah belalang. Jadi kalau belalang yang kita lihat mungkin hanya hinggap di daun yang cuman kita lihat 1, 2 dan lain sebagainya. Tapi kalau ini belalangnya banyak, sama seperti katak tadi, sampai masuk-masuk ke istana, memenuhi rumah-rumah warga seperti itu dan pasti sangat mengganggu. Lalu yang ke-9 adalah gelap gulita selama 3 hari. Wah, kita aja kalau mau beraktivitas, apalagi kalau udah dijanjikan mau beli sesuatu ke toko tertentu atau berlibur ke suatu tempat, kayaknya malam itu lama banget lah. Ini gelap gulita atau mataharinya tidak terbit selama 3 hari. Wah, lama banget ya, 3 hari. Lalu tulah yang terakhir setelah kejadian yang kita baca hari ini, yaitu kematian anak sulung. Anak sulung itu apa ya? Anak sulung itu adalah anak yang lahir nomor 1 dari tiap keluarga. Atau kalau anak ternak ya nomor 1 lahirnya. Atau yang pertama lahir itu adalah anak sulung. Nah teman-teman, Tuhan ingin menyelamatkan bangsa Israel. Kan gak mungkin berarti mereka harus mengalami duka cita untuk keluar dari tanah Mesir karena kehilangan anak sulung. Nah caranya gimana tadi?
Ya, kita tadi sudah membaca caranya dengan menyembelih anak domba Paskah. Sudah dikasih tahu anak domba Paskah atau anak kambingnya harus usianya setahun, harus tidak bercela alias sehat, bersih seperti itu. Lalu diapain anak dombanya? Disembelih, terus darahnya diambil sedikit, dioleskan pada tiang pintu dan ambangnya, lalu dagingnya dimakan habis malam itu juga. Nah, bangsa Israel yang melakukan hal ini tentu saja selamat. Coba bayangkan kalau mereka sudah makan dengan kenyang, lupa ternyata darahnya tidak dioles pada pintu. Pasti ada duka cita karena kehilangan anak sulungnya yang meninggal. Nah, seperti itu teman-teman. Tuhan ingin kita mendengar dengan setia apa petunjuk Tuhan. Nah, sama kayak misalnya kita lagi sekolah. Kan sekolahnya lagi online tuh. Biasanya dapat tugas. Coba bayangkan kalau kita cuman, wah pokoknya aku tuh tahu tugas ini begini. Tanpa membaca petunjuk dari guru, tanpa mendengarkan arahan dari guru. Ternyata misalnya disuruh mengarang atau menulis pengalaman selama belajar di rumah aja ngapain. Misalnya dalam 1 lembar kertas. Nah, kita cuma taunya bacanya cuma dari situ. Kita udah nulis panjang 1 lembar selesai. Kita main-main sama hal yang lain waktu pengumpulan. Ternyata ada petunjuk yang tidak kita baca. Ternyata petunjuknya tuh menggunakan ballpoint. Wah, kita ternyata menggunakan pensil. Nah, seperti itu teman-teman. Bangsa Israel mendengarkan dengan setia dan teliti semua petunjuk Tuhan. Nah, kita sebagai anak-anak juga harus demikian. Kalau ada orang memberikan petunjuk, kita dengarkan dengan teliti dan sampai selesai. Kiranya kita jadi anak-anak yang setia mendengar ya. Mendengarkan orang tua, mendengarkan guru di sekolah, dan juga mendengarkan firman Tuhan yang kita pelajari setiap minggu. Nah, selamat mendengarkan dengan setia setiap petunjuk yang kita berikan. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa. Bye-bye. Terima kasih Kak Ayu sudah menyampaikan firman pada hari ini. Nah, firmannya tadi pesannya tentang apa nih Kak? Yang penting itu kita harus setia mendengarkan petunjuk dari Tuhan. Nah, sekarang kita mau mengucap syukur atas segala berkat dari Tuhan yang telah dilimpahkan pada kita nih adik-adik. Sekarang kita akan persembahan yang akan diiringi dengan lagu Beri Syukur. Beri syukur, bila syukur, beri syukur, susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Beri syukur, bila syukur, beri syukur, susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Ya. Sekarang kita mau doa persembahan dan doa penutup. Ya. Mari Kak. Ya. Mari kita bersatu dalam doa. Selamat pagi ya Bapak, terima kasih atas segala berkat yang sudah Kau berikan kepada kami hingga saat ini. Dan tadi kami sudah menyisihkan sebagian dari berkat-Mu ya Bapak, kiranya Kau berkati agar berkat yang sudah kami berikan tadi dapat berguna bagi kemuliaan nama-Mu. Dan sekarang kami akan melanjutkan aktivitas kami ya Bapak, kiranya Kau berkati aktivitas kami agar semua bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih ya Bapak, amin. Amin. Sekarang Kita gak mau kerasa ya? Iya Kak. Udah penutup aja nih. Udah penutup aja nih Kak.
Kita permisahannya pakai lagu penutup aja Kak. Oke. Apa Kak judulnya? Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, telah kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, telah kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Terima kasih adik-adik, sampai jumpa. Dadah.